Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri Rubianto akan menjelaskan tentang aplikasi Wilkerstat yang akan digunakan untuk pemutakhiran kerangka geospasial di tahun 2002, tentang bagaimana cara membuat blok sensus, SLS, dan tutupan lahan. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyetel akurasi dari GPS aplikasi itu sendiri. Caranya, kita klik sama dengan garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu kita ke menu pengaturan. Lalu di sini ada akurasi GPS minimal. Kita klik, kita rubah akurasinya menjadi 20. Ya, oke. Setelah oke, kita kembali ke menu awal. Nah, di sini kita akan membuat blok sensus atau project pertama. Yang harus kita lakukan adalah mengklik icon yang berlogo pensil dengan kertas. Kita masuk ke project baru. Caranya dengan mengklik tanda plus di bagian bawah yang berwarna pink. Nah, di sini ada menu baru atau project baru ya. Kita akan membuat SLS. Kita pilih kategori SLS dan non SLS. Kita masukkan kode wilayah, kita pilih sesuai dengan wilayah kerja kawan-kawan sekalian. Kita pilih nama project ini sesuai dengan RT atau RW yang sudah dibagikan kepada kawan-kawan mitra BPS sesuai dengan wilayah kerjanya yang didapat dari pengawas. Contohnya, nama projectnya adalah 0006. Harus 4 digit ya kawan-kawan. Deskripsi project itu adalah menjelaskan tentang wilayah project itu dibuat. Misalkan RT 001 RW 001. Nah, di sini project baru sudah kita buat. Setelah project baru yang kita buat, kita harus menentukan landmark-nya atau petanya. Ya. Kita klik project tadi. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah membuat blok sensus. Yang harus kita lakukan adalah mengklik icon berlogokan sama dengan di atas samping sebelah kanan dari kamera. Kita klik. Nah, di sini ada layar panel. Kita klik plus. Nah, di sini kita masih belum mempunyai blok sensus, maka kita harus download dulu dengan cara tanda plus yang ada di bagian atas. Kita plus. Kita pilih poligonnya. Poligonnya kita pilih karena kita mau membuat blok sensus, maka kita pilih blok sensus. Kita pilih di sini udah ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kita pilih sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Sekarang kita pilih blok sensusnya sesuai dengan peta yang sudah kita dapat. Di sini blok sensusnya tadi sesuai dengan peta adalah 020B. Maka kita download. Setelah itu muncul blok sensus yang sudah kita download tadi. Setelah kita download, maka di sini ada plus hijau, kita tambahkan. Namun kembali ke peta, di sini ada layar panel dan ada checklist berwarna. Checklist berwarna pink ini menandakan peta wilayah kita aktif. Ya. Sedangkan kalau tidak di checklist, maka wilayahnya akan hilang. Bisa teman-teman perhatikan. Ya. Setelah itu kita klik kotak yang berwarna hitam. Nah, muncul tampilan baru. Di sini outline
nya kita buat, karena blok sensus itu berwarna hijau, maka kita buat warna hijau dengan cara klik color ya. Klik color, warna hijau. Di sini kita tarik warna hijau, bawahnya juga tarik warna hijau, lalu oke. Oke, labelnya kita ganti karena kita membuat blok sensus. Labelnya kita ganti, kita pilih menjadi IDBS. Setelah itu oke. Nah, di sini blok sensus kita sudah jadi. Ini adalah blok sensus yang sesuai dengan peta kawan-kawan dapat. Nah, untuk menambahkan peta SLS-nya sama seperti tadi, kita klik sama dengan samping kamera, lalu kita klik layar panelnya plus, kita plus lagi tapi yang di atas plus yang berwarna putih. Nah, di sini kita pilih poligonnya, kita pilih poligon SLS karena kita mau buat SLS. Nah, di sini sudah sesuai dengan wilayah kerja, kita pilih search. Nah, di sini kita pilih SLS yang mau kita kerjakan itu berapa. Nah, di sini kita pilih 006. Lalu muncul hasil downloadan yang kita download tadi. Perhatikan kawan-kawan. Di sini ada perbedaan antara BS dengan SLS. Kalau BS itu kodenya B dan S, kalau SLS, SLS, dan setiap kita download kita tambah, pasti dia terletak di bagian bawah. Setelah itu kita plus hijau yang SLS. Nah, di sini SLS sudah aktif, tapi dia masih berwarna hitam. Bisa kawan-kawan lihat di petanya. Kita rubah dengan cara klik sama dengan SLS itu berwarnakan merah. Kita klik kotak tadi berwarna hitam, kita pilih outline-nya berwarna merah, kita tarik berwarna merah dua-duanya ya. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Setelah kita buat SLS, sudah jadi. Ini satu blok terdapat 2 SLS ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan tagging ketika SLS ini tidak mengalami perubahan. Tapi kalau mengalami perubahan, maka harus kita tagging batasnya itu di mana, kita lakukan tagging ulang. Ya. Nah, di sini kebetulan saya tidak mengalami perubahan, maka yang harus kita lakukan adalah mencari infrastruktur yaitu pertanian seperti penggilingan padi. Misalkan kita sudah menemukan penggilingan padi ini di salah satu SLS ini, maka yang harus kita lakukan adalah menaggingnya dengan cara klik icon kamera yang ada di atas. Sini misalkan saya ambil contoh adalah kunci ini adalah penggilingan padi, kita foto. Setelah kita foto selesai, oke. Selanjutnya next, kita tunggu akurasinya. Setelah kita dapat akurasinya, kita next. Terus nama ini adalah misalkan penggilingan padi. Penggilingan padi. Nah, deskripsi adalah menjelaskan tentang penggilingan padi itu milik siapa. Misalkan penggilingan padi milik Bapak Kamto ya. Setelah itu kita pilih landmark kategorinya, kita pilih kategori infrastruktur pertanian, tipe landmark kita pilih yaitu penggilingan, jumlah infrastrukturnya 1, alamat kita pilih alamat sesuai dengan project tadi ya, yaitu RT 1 RW
001 ya. Nah, lalu kita klik save ya kawan. Sebelum kita klik save, kita dianjurkan jangan beranjak dari tempat waktu kita memotret tadi. Kita save. Nah, di sini karena saya tidak di peta SLS ya, maka tempatnya di sini. Harusnya itu ada di salah satu di tengah-tengah atau di wilayah SLS peta ini ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini, dia ada penggilingan padi di peta SLS tersebut. Demikian untuk pembuatan SLS. Selanjutnya kita lahan. Caranya sama dengan membuat SLS dengan mengklik tanda atau icon berwarna pink di pojok kanan bawah plus ya. Kita klik. Nah, kita pilih project baru. Di sini kita pilih kategori. Karena membuat tutupan lahan, maka kita ganti menjadi tutupan lahan. Kode wilayah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Ya. Setelah itu kita pilih nama project. Nama project itu yang dibagikan oleh pengawas. Bisa dilihat di blok sensusnya. Kita isi 3 digit angka dan 1 digit huruf. Deskripsi itu adalah menjelaskan di mana blok sensus itu atau wilayahnya. Misalkan kita isi RW-nya dan desanya. Nah, setelah kita isi, kita add atau add. Tutupan lahan sudah jadi. Di sini berbeda dengan SLS, simbolnya T, tutupan lahan. Nah, kalau ingin menghilangkan salah satu, kita klik aja jenisnya ya. Di atas ini ada al jenis ya, di al wilayah ini kita klik, kita pilih apakah kita semua jenis al, SLS hanya LS, tutupan lahan ya hanya tutupan lahan, pariwisata hanya pariwisata, Sensunas maka hanya Sensunas. Kita pilih misalkan tutupan lahan, maka yang SLS akan hilang. Selanjutnya kita akan membuat landmarknya. Kita klik project tutupan lahan tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini belum ada tutupan lahannya, maka yang harus kita tambahkan landmarknya dengan cara mengklik sama dengan di bagian atas samping kamera. Layer panel, kita klik plus. Di sini kita akan menambahkan tutupan lahan ya, berbeda dengan BS, blok sensus, ataupun SLS. Kita klik plus putih yang ada di atas sendiri. Setelah itu kita pilih poligonnya. Karena kita membuat tutupan lahan, maka tutupan lahan yang harus kita pilih. Nah, di sini menjelaskan wilayah kawan-kawan. Kita pilih wilayah kerja kita. Setelah itu search. Kita cari tadi tutupan lahannya yaitu sesuai dengan project. Kita pilih misalkan 020B. Kita pilih. Nah, di sini sudah tampil tutupan lahan berbeda simbolnya ya. Dan pastinya yang baru di-download adalah di bawah sendiri. Setelah itu kita plus hijau. Kita plus. Nah, di sini sudah nampak checklist pink yang artinya aktif. Kita klik kotak berwarna hitam. Nah, outline-nya kita buat warna hijau dengan cara klik color. Ya, outline-nya kita klik warnanya hijau. Klik yang bawah, tarik berwarna hijau semua dua-duanya. Oke. Nah, labelnya kita buat ID SLS. Oh, ternyata tidak ada. Kita buat IDBS. Ya, IDBS. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini
Nah, disinilah tutupan lahan yang mau kita tagging. Kita lihat satu tutupan lahan ini terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 wilayah. Kita ke peta ini atau ke wilayah ini, salah satunya kita sampai ke tutupan lahan ini. Nah, kita lihat apakah tutupan lahan itu yang dominan. Misalkan apakah jagung, ataupun padi, ataupun udah pemukiman, ataupun perkebunan. Kita lihat. Setelah kita arah ke situ, yang jelas sesuai dengan GPS kita yang berwarna biru. Kebetulan saya di sini, tutupan lahannya di sini, harusnya kita jalan ke arah sini, ke tutupan lahan. Setelah sampai di sini, yang harus kita tagging adalah apa yang dominan di situ. Misalkan yang dominan adalah padi. Nah, kita klik simbol kamera yang ada di bagian atas. Kita klik, buka kamera, dan kita foto, misalkan contoh yang dominan padi, kita foto padi. Setelah itu oke, next, kita tunggu akurasinya, jangan beranjak dari tempat yang kita foto tadi ya. Setelah akurasinya lebih dari 20, next. Nah, kita pilih informasi landmark. Yang pertama adalah pilih kategori. Pilih kategori, di sini kita lihat apa yang dominan di tutupan lahan tersebut. Apakah pertanian, apakah lahan bukan pertanian, perairan, tutupan lahan lainnya. Nah, misalkan tutupan lahan bukan pertanian itu seperti perumahan, perkebunan, dan lain-lainnya. Kita pilih sini lahan pertanian, tipe landmark, kebetulan ternyata yang kita datangi itu adalah sawah. Terus jika pertanian atau bukan pertanian, pilih jenis komoditas. Nah, di sini kita pilih komoditasnya. Apa sih komoditas yang ada di lahan tersebut? Misalkan padi kita pilih. Nah, setelah semua terisi, maka save. Save-nya jangan sampai beranjak dari tempat yang kita foto tadi. Kita di situ dulu sampai selesai save. Maka di sini di salah satu tutupan lahan ini akan ada simbol seperti ini. Maaf, saya nggak ke lahan tutupan lahan, ke jalan ya. Nah, seperti ini simbolnya nanti. Tapi ini terdapat di tengah-tengah tutupan lahan tadi ya. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Ya. Nah, selanjutnya ke tutupan lahan yang lain. Pindah karena di sini ada 5, maka harus 5 kali kita tagging. Satu selesai, pindah ke satunya lagi, ya, sampai semua tutupan lahan ini dengan kode masing-masing ini sudah tertagging ya. Nah, demikian membuat tutupan lahan sekaligus tagging. Nah, sekarang kita akan menghapus bagaimana project tadi. Misalkan salah atau mau kita perbaiki, kita hapus atau kita edit. Nah, kita tampilkan dua-duanya aljenis. Nah, di sini kita akan menghapus salah satu dari project yang kita buat. Misalkan SLS mau kita buat, yang kita hapus dengan cara klik icon yang bergambarkan buku yang sebelah kanan. Kita klik, muncul di seperti ini. Di sini ada keterangan seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nama project. Ya, summary itu belum upload. Maksudnya adalah tadi daftar landmark atau tagging yang sudah kita lakukan. Bisa dicek daftar landmarknya, kita klik. Nah, di sini ketahuan tadi kita menagging apa. Karena saya menagging kunci hanya sebagai contoh. Tadi adalah pabrik ya.
Setelah itu kita kembali. Di sini ada gambar kotak sampah di bawah berlogo pink ya, dengan kotak sampah putih. Kita klik. Nah, di sini ada dua opsi, perangkat saja dan perangkat dan server. Kalau perangkat saja itu hanya perangkat kawan-kawan, tapi kalau perangkat dan server itu di pusat pun akan terhapus. Kita hapus, tunggu sebentar. Nah, sekarang SLS tadi sudah hilang. Ya. Nah, bagaimana cara menghapus landmark yang kita download tadi? Nah, caranya adalah kita kembali ke menu awal. Ya, ini menu awal, tampilan awal atau desktopnya. Di pojok kiri atas ada sama dengan 3, garis 3 seperti sama dengannya. Kita klik, kita pilih geometri respon. Kita pilih. Nah, disinilah landmark yang kita download tadi. Ya, bagaimana cara menghapusnya? Cukup mudah, kita klik kotak sampah yang ada di sebelah kanan berwarna merah ya. Lalu ya, kita klik lagi, ya, klik lagi, ya. Kita kembali, kita cek project yang kita buat. Ya. Nah, landmarknya akan hilang ya. Demikian tutorial menggunakan aplikasi Wilkerstat yang diperuntukkan untuk pemutakhiran kerangka geospasial di tahun 2022. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi